Dindin Hermansyah, seorang petugas derek mobil di jalan tol, tengah memulai pekerjaannya berkeliling di sepanjang tol Bintara, Bekasi. Saat itu, Rabu 5 Maret 2014 pukul setengah 7 pagi. Tiba di tepi jalan tol Bintara kilometer 49, Dindin melihat sesuatu yang mencurigakan, menyerupai boneka besar yang tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di antara aspal dan rerumputan. Bersama Sarmoko, rekannya, Dindin pun turun untuk memeriksanya. Dari jarak 2 meter, Dindin pun meyakini bahwa itu bukan boneka, melainkan mayat. Dindin mendekat ke arah mayat itu. Jasad wanita muda berbaju putih dengan bawahan warna hitam terlentang dengan kondisi dikerumuni lalat pada bagian kepalanya. Wajahnya menghitam dengan lidah agak menculur. Dindin pun bergegas menelpon polisi, patroli jalan raya, dan petugas jasa marga. Tak berapa lama, polisi dan petugas jasa marga pun tiba. Sesaat setelah penemuan mayat gadis muda itu, Polres Kota Bekasi melakukan identifikasi sidik jari mayat untuk mengetahui identitas mayat. Hasilnya, polisi tersambung ke data iktp dan diketahui korban adalah Ade Sarah Angelina Suroto berumur 19 tahun. Polisi pun meluncur ke alamat yang tertera di data iktp tersebut. Polisi bertemu dengan ibunda Ade Sarah bernama Elizabeth Diana Dewayani. Dari sanalah kemudian polisi mendapatkan informasi lebih detail tentang aktivitas terakhir Ade Sarah sebelum kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal. Ade Sarah diketahui pamit les bahasa Jerman di Jakarta Pusat pada Selasa 4 Maret 2014 atau sehari sebelum ditemukan menjadi mayat. Polisi pun meluncur ke tempat les tersebut dan bertemu dengan teman-teman korban. Salah seorang teman Ade Sarah mengatakan dirinya sempat berkomunikasi dengan Ade Sarah. Di sana, Ade Sarah mengirimkan pesan akan bertemu dengan mantan pacarnya. Polisi pun mulai menemukan titik terang. Berdasarkan informasi dari teman Ade Sarah itu, polisi pun mencurigai Ahmad Imam Al-Hafidz alias Hafid yang merupakan mantan pacar Ade Sarah sebagai pelaku pembunuhan. Polisi sempat bertemu dengan Hafidz yang bersama beberapa teman korban mendatangi RS Cipto Mangunkusumo untuk melayat. Saat menginterogasi Hafidz, polisi melihat lengan Hafidz terluka. Polisi pun menanyakan penyebab luka pada lengan itu. Jawaban Hafidz yang kurang meyakinkan soal penyebab luka pada lengannya membuat polisi semakin curiga. Pada perkembangan berikutnya, polisi mencecar Hafidz dengan sejumlah pertanyaan yang pada akhirnya membuat Hafidz buka suara bahwa luka di lengannya adalah bekas gigitan Ade Sarah. Dari sinilah kemudian cerita sebenarnya tentang tragedi yang menimpa Ade Sarah dimulai. Hafidz, pemuda berumur 19 tahun itu, mengaku dirinya lah yang membunuh Ade Sarah dan membuang mayatnya di tepi jalan tol. Hafidz mengaku bahwa ia melakukan pembunuhan itu bersama kekasih barunya, yaitu Asifa Ramadhani alias Sifa yang baru menginjak usia 18 tahun. Beberapa jam setelah tertangkapnya Hafidz, polisi pun menangkap Sifa.
di kampusnya Universitas Kalbis, Jakarta Timur. Keterangan kedua tersangka terkuak. Motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati Hafidz kepada korban yang tidak mau dihubungi lagi setelah mereka putus pacaran. Sementara Syifa ikut membunuh korban karena khawatir Hafidz akan kembali lagi ke Ade Sarah. Dua kepentingan, satu tujuan. Membunuh Ade Sarah adalah jalannya. Selasa 4 Maret 2014 pukul 9 malam. Ade Sarah bertemu dengan Asyifa di dekat stasiun kereta api Godangdia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Ini berdasarkan keterangan dari teman les Ade Sarah yang sempat berkirim pesan dengan Ade Sarah. Setelah bertemu Ade Sarah, Asyifa mengajak gadis itu untuk menemui Hafidz yang sudah menunggu di dalam mobil Kia Visto. Asyifa mengajak Ade bertemu Hafidz dengan alasan ingin membuat keduanya berbaikan lagi setelah putus hubungan. Apalagi mereka bertiga adalah teman satu SMA, yaitu di SMA 36 Jakarta. Kedua gadis muda itu pun masuk ke mobil di jok belakang, sementara Hafidz berada di belakang kemudi. Pertemuan itu tak membuat hati Ade berkenan. Hal ini memicu konflik yang membuat Hafidz memukul Ade. Ade pun melawan. Tapi gadis itu menjadi tak berdaya saat Asyifa membantu Hafidz dengan memegangi kaki Ade. Ade semakin berontak dan menggigit tangan Hafidz dan berupaya kabur dari mobil. Hal itu membuat Hafidz kalap. Laki-laki itu mengeluarkan alat setrum dan menyetrum Ade beberapa kali tanpa ampun. Kemudian memukulinya hingga Ade pingsan. Saat itu, kedua pasangan ABG yang sudah kalap itu menelanjangi Ade. Saat Ade pingsan itulah Asyifa berinisiatif menyumpal mulut gadis malang itu dengan potongan koran. Akibatnya fatal. Potongan koran itu menyumbat saluran udara yang membuat nyawa Ade melayang. Mengetahui Ade tewas, kedua pasangan durjana itu berkeliling menggunakan mobil untuk membuang mayat Ade. Dari Rawamangun, mereka menuju ke Jakarta Selatan sampai akhirnya pada Rabu 5 Maret mereka tiba di Tol Bintara, Bekasi. Di sanalah mereka membuang jasad Ade. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Tak butuh waktu lama sebelum keduanya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dalam pengadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keduanya dihukum 20 tahun penjara. Vonis itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Jaksa pun mengajukan kasasi dan dikabulkan Mahkamah Agung yang kemudian mengubah hukuman menjadi lebih berat bagi pasangan muda itu, yaitu penjara seumur hidup. Tertutup sudah pintu masa depan cerah bagi Hafidz dan Asyifa. Dua orang remaja pembunuh keji dan brutal itu tak boleh keluar lagi dari bui hingga hidupnya berakhir. Mahkamah Agung memutuskan keduanya tidak berhak mendapatkan remisi dan harus meringkuk di penjara hingga meninggal dunia. Putusan itu diketok 9 Juli 2015. Hakim yang memutuskan kasus itu menyatakan
Tidak ada hal yang meringankan keduanya. Perbuatan terdakwa disebut Mahkamah Agung menyebabkan putusnya garis keturunan pasangan suami istri Suroto dan Elizabeth Diana Dewayani karena Ade Sara adalah anak satu-satunya. Perbuatan terdakwa juga menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Ade Sara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.